selamat siang ya Pak Ferdi, maaf mengganggu waktunya Kak. Siang, Mister Jan. Gimana kabar, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Mister. Sehat. Nah, jadi gini Pak, kan kemarin itu saya sudah melakukan praobservasi ya kan. Kita sama-sama di sini menyusun RPP pembelajaran. Dan yang kedua itu saya sudah lihat Bapak di kelas bagaimana mengajar ya. Seperti itu. Dan ini artinya pasca observasi. Kita bincang-bincang lagi nih ya Pak ya. Maaf mengganggu waktunya. Di sini Bapak ada pengajar praktek saya, guru penggerak. Perkenalkan Pak Herman Nababan. Ya, jadi saya akan dilihat didampingi nih sama Pak Herman Nababan. Gimana sih nih bacaan ini selama ini? Seperti itu ya Pak ya. Jadi ringan-ringan saja seperti itu. Nah baik, Pak Ferdi boleh memperkenalkan diri Pak? Iya, baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Matinu, biasa dipanggil Pak Ferdi oleh teman-teman dan juga anak mahasiswa sini. Saya di sini mengajar bahasa Indonesia. Saya mulai mengajar dari tahun 2015 di SMK 32. Terima kasih. Makasih Pak Ferdi perkenalannya. Baik, sebelum kita lebih jauh, lebih dalam, ini yang pertama ada kita bincang-bincang sedikit ya Pak ya. Nih, dari obrolan ini apa sih yang ingin Bapak harapkan nih pasca observasinya ketika saya sudah melihat di kelas, terus kan kita kan ngobrol lagi nih Pak. Kira-kira harapan Bapak itu apa sih gitu loh? Oke, baik. Yang saya harapkan itu adalah pertama itu perubahan saya sendiri, ya, atau bagaimana saya mengajar itu di kelas, gitu. Tapi nanti Mister bisa menambahkannya. Jadi salah satu adalah masukan-masukan dari Mister cara saya mengajar. Gitu ya. Jadi istilahnya untuk merubah pembelajaran itu juga. Oh gitu. Jadi istilahnya kalau boleh saya garis bawah ini ada kemajuan lah gitu lah. Pengen diharapkan jadi mana kemarin yang kira-kira perlu ditingkatkan gitu ya Pak. Jadi sama-sama belajar loh Pak. Ya, oke baiknya ya Pak ya. Jadi istilahnya Bapak harapannya nih ada yang perlu ditingkatkan ya Pak ya. Oke, di sini ada yang perlu ditingkatkan. Nah Pak, perasaan Bapak itu kemarin gimana nih Pak setelah mengajar gitu kan? Ya, perasaan saya itu kemarin itu sangat senang ya. Senang, menyenangkan. Saya juga, kalau saya juga, anak juga senang juga dengan metode yang kita bahas bersama-sama. Juga membuat modulnya dan mereka senang sih sebenarnya. Senang ya, artinya anaknya senang, bapaknya juga senang, semua senang. Iya. Ya saya kan kemarin ketika saya mendampingi ke kelas kan artinya terlihat sih suasananya gitu, anak-anaknya seperti apa ya. Oke baik, itu dulu ya Pak, nanti kita lebih jauh lagi. Jadi saya ingin bikin itu guru itu menyenangkan bagi siswa. Jadi udah menyenangkan dan anaknya bahagia. Jangan sampai itu mereka buka gerbang sekolah pulang cembetut. Oh iya kan Pak Ferdi. Buat mereka bahagia. Buat mereka bahagia. Itu guru penggerak banget tuh Pak. Buat mereka bahagia ya. Nah, berarti saya timbul nih pertanyaan saya kembali nih Pak ya. Kemarin itu kan Bapak menyampaikan strategi-strategi yang dilakukan tuh ya Pak ya. Artinya pembelajaran berdiferensiasi ya kan. Terus problem based learning, terus anak itu berdiskusi. Ini kira-kira nih, saya mau nanya, ini sudah berjalan dengan baik nggak menurut kacamata Pak Ferdi nih kemarin selama pembelajaran itu? Oke, kalau dibilang berjalan dengan baik sih masih kurang sedikit ya. Masih kurang sempurna lagi ya, karena itu untuk penguasaan materi itu masih ada sedikit anak tuh yang masih kurang paham. Iya, padahal udah saya berkelompokan itu kan kayak metode basic itu. Oke, nanti gitu kan sepertinya lagi, jadi masih ada yang tertinggal, ada juga yang sudah bisa paham. Oh gitu ya, seperti itu. Nah baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak Ferdi ya. Kan kemarin itu Pak Ferdi sudah menyampaikan tujuan pembelajaran ya Pak ya. Saya lihat di situ ada 3 tujuan pembelajarannya. Ya kan, anak itu bisa bikin video, ya kan, anak itu bisa public speaking, ya kan. Dari
hal-hal ini Pak yang terkait tujuan pembelajaran menurut Bapak ini sudah tercapai belum sih Pak? Ya, kalau sudah tercapai sih sudah tercapai ya dengan metode tadi itu sudah tercapai semuanya. Jadi anak yang masih slow sudah tercapai semua. Jadi sudah tidak, jadi saya bisa mengatasi mereka dan mencari tidak bisa mengukur apa mereka harus bisa seperti itu semua. Bisa membantu mereka yang kurang bagaimana kita saya bantu supaya dia bisa jadi bisa juga. Jadi untuk penilaiannya itu juga kita tidak sama ratakan. Karena kan lebih kelompok kan tadi. Oh iya, Bapak kemarin bikin kelompok ya untuk diskusinya ya. Bahkan saya teringat itu dari atas, ya kan, disampaikan dulu ya di awal doa, terus baru ke inti, dan baru anak-anak itu ke bawah ya Pak. Langsung lapangan ya, eksekusi lapangannya Bapak ini dapat kemarin gitu ya Pak ya, seperti itu. Jadi ini sudah tercapai ya Pak ya, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Hal baik apa yang bisa dipertahankan oleh Pak Ferdi ini sebagai pemimpin dalam pembelajaran gitu, kira-kira tuh kemarin itu? Oke, yang perlu dapat dipertahankan itu ya pertama sih kita bisa menguasai kelas. Oh, pengelolaan kelas, Nah, pengelolaan kelas, iya. Karena kita mesti mengambil jiwa mereka dulu. Iya. Kalau mereka udah ambil jiwanya, kita mau apapun mereka pasti akan mengikutinya. Ini masuk di pembelajaran sosial emosional, Benar. PSE. Ya, kenapa saya mau katakan begitu Pak? Karena Bapak waktu di awal ya anak-anak itu sudah disapa, ditanya bagaimana ini manajemen diri masuknya tuh Pak kalau ke PSE. Terus Bapak itu membentuk diskusi. Ya, ini masuknya Pak keterampilan berealisasi. Ya, jadi mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Nah, itu Bapak pertahankan ya. Nah, baik Pak. Yang perlu diperbaiki nih Pak, kira-kira nih menurut Pak Ferdi ke depannya apa tuh Pak? Oke, yang diperbaiki itu sikap dari anak-anak ya. Masih ada tuh mereka itu kita kan bahasa Indonesia ya. Iya, bahasa Indonesia. Jadi masih ada tuh kalau mereka kalau di kelompok itu berbicara itu masih bahasa tidak baku. Masih non baku. Waduh, ini guru bahasa Indonesia banget nih ya. Guru bahasa Indonesia banget ya, jadi bahasanya beda ya Pak ya Pak dengan bahasa sehari-hari itu gimana sih Pak? Iya, jadi sebenarnya tidak mesti mereka pakai tulisan, cuma kan disesuaikan dulu siapa lawan bicaranya, siapa pendengarnya. Jadi mereka harus menyesuaikan gitu. Karena mereka, mungkin mereka dengan sebaya, tapi kan kalau bisa kuranglah kalimat yang membuat ambigu atau tidak baku. Jadi ini masuk ke tujuan pembelajaran Bapak juga itu yang saya lihat kan di public speaking itu ya. Iya. Artinya ketika mereka beda ngomong sama teman, Benar. ketika ngomong di forum resmi, begitu kan berdiri di depan begitu. Iya. Oh, jadi itu pengaplikasiannya. Iya. Itu kenapa tuh bisa begitu Pak? Karena memang sehari-hari. Ya, jadi faktor sehari-hari mungkin ya lebih banyak di rumah kali ya. Kalau kita bicara dengan pelaku ya, Iya. mungkin kan faktor di lingkungan rumah. Lingkungan Jadi rumah. tinggal kita sebagai guru memperbaikinya. Kalau mereka terbiasa, pulang dia nanti adalah bahagia. Oke, bahagia terus ya Pak ya, seperti itu ya. Oke, baik Pak. Nah lanjut Pak. Nih, apa rencana Bapak? Ini saya bisa tindak lanjut. Apa rencana untuk memperbaiki kekurangannya itu Pak? Kira-kira nih Pak? Untuk perkurangannya lagi mungkin saya akan evaluasi dulu Mister ya. Evaluasi ya. Saya akan evaluasi dulu. Oke, evaluasi yang menjadi kekurangannya. Terus menstrukturkan lagi ya di mana-nya sih kurang-kurangnya. Oke, membuat struktur yang kurangnya di mana ya. Kita akan berharap dari yang paling bawah paling sampai atas kita perbaiki semua. Semua diperbaiki ya. Evaluasi ditulis kesalahan yang paling rendah dulu sampai yang paling rendah. Tadi kan kalau yang saya dapat sih sebenarnya kalau istilahnya di public speaking itu kan istilahnya mereka ketata bahasanya yaitu ya, istilahnya yang masih kurang ya seperti itu. Berarti kan kalau kayak gini ada nggak sih Bapak lakukan artinya mereka untuk tampil di depan kelas gitu untuk berikutnya kan kalau misalnya ada bercerita anak tiap hari gitu. Benar. Kayak siswa itu ya mereka tuh bercerita beneran itu anak kelas 12 pas di situ dia bercerita itu dia bilang Pak saya setiap hari itu dimasukkan supervisor saya
setiap pagi dimasukin supervisor saya. Itu kan ambigu nih, Zat. Oh. Setiap pagi dimasukin supervisor saya. Nah, ini ambigu itu. Ambigu ya. Gimana sih nah itu setiap pagi dimasukin supervisor saya? Apa dimasukin? Sebenarnya maksudnya apa tuh Pak? Jadi mau cerita apa sih Pak? Dia ingin bilang tuh intinya dia bilang saya selalu shift pagi. Itu intinya. Selalu shift pagi ketika training ya. Praktek kerja lapangan selalu shift pagi, tapi bahasanya itu bikin ambigu. Nah, iya. Kalau shift pagi maksudnya karena itu menjadi ambigu. Oke, ya benar. Nah, jadi rencananya gimana tuh Pak tadi? Istilahnya kekurangan tadi Pak, kira-kira gitu bahasa-bahasa yang kurang formal. Bisa anak itu tahu menempatkan bahasanya itu seperti apa? Apa yang Bapak perlu lakukan? Ya, berarti kita banyak lagi pedalanya tentang bahasa baku siswa ya. Oh gitu, bahasa bakunya ya. Bahasa bakunya, cara penyampaian. Cara penyampaian. Oke. Tapi kalau sehari-hari kita maksudnya paham, cuma kalau kita lagi kan beda lagi. Oh gitu. Ada hal lain kira-kira Pak selain itu, selain Bapak Israel nanti mempraktekkan anak-anak bahasanya itu sendiri, kira-kira yang perlu ditambah gitu Pak? Mungkin kolaborasi atau? Iya benar. Kita juga nanti akan berkolaborasi juga misalnya dengan metode-metode yang lain, atau juga mungkin dengan nanti berkomunikasi dengan kalau dengan guru-guru yang lain juga. Oke. Penyampaian bahasa juga disesuaikan juga. Jadi tidak hanya di pelajaran saya saja, tapi di pelajaran presentasi pun harus menggunakan bahasa yang Iya. Oke. Dari rencana perbaikan nih Pak Ferdi, kira-kira kapan ini rencananya nih Pak Ferdi? Ya, kira-kira rencana perbaikannya. Ini udah mau awal libur Ramadan. Iya. Kemungkinan kalau kita mengikuti jadwal sekolah ya, itu mungkin 2 minggu ke depan setelah, karena mereka minggu depan ini masuk hari Kamis dan mereka PJJ. Karena kan kalau menurut kurang efektif ya. Jadi pas mereka mulai belajar masuk efektif sekitar tanggal 20-an itu baru proses selama lagi. Oh gitu ya, gitu. Oke, baik. Nah, kira-kira ukuran indikator keberhasilannya apa nih Pak Ferdi? Dari tadi yang Bapak bicarakan mengenai anak yang bahasanya itu, kalau kemampuan public speaking masih bahasa sehari-hari, indikator keberhasilannya apa Pak? Indikator keberhasilannya, oke. Mereka itu harus bisa tahu ya. Iya, oke, tahu. Iya, tahu. Bukan tempe ya Pak? Oke, tahu. Ya, mereka tuh mereka tahu penulisannya dulu. Oh, dari tulisan ya. Oke. Tulisan ke Pelafalannya. Baru membentuk kalimat. Membuat proses juga. Bentuk kalimat dan berproses seperti itu. Dan mungkin aktivitas sehari-harinya juga harus dibiasakan. Ya, karena juga ada yang mereka nulis ijazah itu bukan pakai tapi pakai J. Oh, gitu. Ijazah, bukan ijazah. Oke, siap. Apotek juga mereka juga kita mikir pakai I kan apotek pakai E kan. Oh, oke, baik. Nah, kira-kira nih Pak, siapakah orang yang akan Bapak libatkan dalam perencanaan tersebut untuk rencana yang tadi Bapak perbaikan tadi? Ya, saya sih pengen semua guru ya. Guru ya. Yang pertama yang mengajar di kelas yang sama. Gitu. Jadi usaha nanti akan ada tawaran teman-teman, kolaborasi, diskusi supaya itu semuanya sepakat kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, siap, mantap nih. Jadi istilahnya warga sekolah terlibat ya Pak, nggak jalan sendiri. Kalau Bapak jalan sendiri berat ya Pak ya? Wow. Oke, baik. Nah, dari pertemuan ini kira-kira ada yang masih mengganjal nggak Pak kira-kira? Dari pertemuan ini yang mengganjal saya harap sih ya, mungkin kan ada Bapak Herman nih ya, mungkin beliau bisa ngasih tambahan-tambahan. Oh, gitu. Ya. Oke. Lebih baik lagi. Oke, siap. Nah Pak, kemarin kan ke pembelajaran termasuk pembelajaran berdiferensiasi juga nih Pak, istilahnya. Masih ini Pak pembelajaran diferensiasi itu apa itu Pak? Ada audio. Iya, audio. Itu semua sudah diterapkan semua. Sudah Bapak terapkan ya, artinya mereka itu
melakukan berdasarkan keinginan mereka ya, si kebutuhan kesiapan belajarnya itu ya, seperti itu ya Bapak ya. Nah, Itu kita, sih. ya, tinggal kita bagaimana cara mengatasi masa mereka itu biar tetap mudah. Oh gitu, oke siap rasa penasarannya. Sebenarnya sih saya lihat kemarin itu Pak, anak itu udah fokus sih Pak, udah fokus dan di sini Bapak itu PSE-nya dapat banget ya, pembelajaran sosial emosionalnya mereka dapat banget ya, diawali dengan doa ya kan, setelah itu Bapak buka dengan nanyakan mereka kabar segala macam seperti itu. Nah itu PSE-nya manajemen diri mereka seperti itu. Nah terus kalau Bapak tahu lagi itu ada namanya stop ya, jadi menenangkan diri mereka, berkomunikasi dengan diri mereka sendiri, mempersiapkan, itu ada namanya teknik stop ya, seperti itu. Nah selanjutnya saya lihat Bapak juga membentuk apa ya, kalau bisa saya bilang kelompok diskusi ya Pak. Ya, benar. Itu kemarin kenapa bisa ada yang di atas, di bawah, terus di itu gimana Pak? Ya, jadi kan disesuaikan dengan berpikir tadi itu bisa. Disesuaikan jadi kemampuan mereka tuh sampai mana sih gitu. Kalau yang udah di lapangan itu mereka itu udah biasa, udah siap untuk membuat teks observasi melalui sebuah audio visual atau video. Jadi mereka sudah tahu semuanya dari struktur membuat RHO-nya, rapat observasi, sampai cara mengeditnya. Jadi saya bagi-bagi. Kalau yang hanya mampu baru bisa menulis saja, ya mereka berarti di kelas menulis saja. Gitu. Saya bagi-bagi. Dan juga kita untuk mendampingi maupun yang masih slow, yang sedang kan tetap berkeliling mendampingi mereka. Oh gitu. Oke. Saya lihat sih apa ya, anak-anak antusias ya untuk yang di bawah kan, kemarin itu saya ikut juga digoyakan untuk bagaimana mereka komunikasinya seperti itu. Saya lihat mereka sih dapat gitu, artinya mereka juga ketika dipercayakan untuk keluar kelas ya, PSE-nya itu ya, itu mereka itu ada rasa tanggung jawab atas mereka sendiri seperti itu gitu ya. Jadi terkoordinir ya seperti itu. Nah bagi kita ke emosional tadi. Oh iya, Kalau emosional. kita udah jiwa mereka, kita mau bilang apa mereka pasti tahu juga. Oh, ini berarti ngambil hatinya dulu ya? Ngambil hatinya ya? Hatinya dulu, bisa. Dan juga belajar akan lebih menyenangkan gitu ya. Oh, gitu. Hatinya dulu. Tenang, kita tinggal bilang mereka akan ikutan. Oh, gitu. Mereka ikutin. Berarti nih ketika anak-anak misalnya, oh besok nih pelajaran Pak Ferdi nih, lihat pelajaran nih, mereka itu udah antusias sudah, oh Pak Ferdi nih YouTube gitu ya. Oke. Sebenarnya setiap kelas itu mereka punya channel masing-masing. Oh iya. Channel YouTube Channel masing-masing, YouTube. channel blog juga masing-masing. Channel blog. Ya, karena kalau itu nih, biasanya mereka gimana? Nah, kamu jangan sekali, kamu dari itu banyak kali mereka membuat cerpen, misalkan gitu ya. Hanya ngambil dari internet, ganti nama. Oh, kupas. Iya, makanya saya supaya tidak terhidup, saya bilang ke mereka, kamu mesti mengerjakan di blog. Kalau di blog itu semua orang bisa baca, si pengarang utama juga bisa baca. Tinggal ya mengetik kata kuncinya. Misalkan mereka mau mencari tentang LHO atau observasi kelas, ketik enter, itu akan banyak pilihan di situ. Iya. Itu jadi salah satu kata itu adalah karya-karya yang mereka menulisnya di sebuah blog. Nah, jadi kalian tidak bisa copy paste karya orang lain. Nanti orang itu buka, ya diganti nama kalian. Nah, ini adalah plagiat. Oh iya. Menghindari plagiat, menghindari kejujuran siswa juga. Iya. Dan juga mereka menghasilkan karya mereka sendiri. Tidak karya plagiat itu kan di blog. Dan nanti mereka disiplin, jujur, dia mesti karya sendiri. Oke. Berarti ini PSE-nya dapat Pak, pembelajaran sosial emosional mereka dapat, mereka bertanggung jawab bahwa apa yang mereka buat itu berdasarkan dari hasil karya mereka sendiri, bukan dari plagiat ya. Sebagai kelebihannya kalau mereka misalkan karya mereka diambil untuk orang lain itu bangga juga. Berarti kan karya bagus. Oke, siap. Oke, baik Pak. Nah nih, artinya lanjutnya ya Pak ya. Ketika melakukan pembelajaran di kelas nih ya Pak, yang saya lihat ini berkaitan dengan budaya positif itu ya Pak. Artinya ada kemarin apa yang Bapak lakukan untuk membuat anak-anak itu disiplin Pak, disiplin positif.
balik lagi bisa semuanya itu ke emosional lagi. Kita ini kalau kita udah dapatkan ketika tadi itu, kalau kita bilang mereka akan beritahu gitu. Disiplin masalah kumpulkan waktu batas pengumpulan soal seperti itu. Nah, jadi juga dari mereka kita di awal itu punya peraturan kelas itu. Saya juga mengingatkan handphone, tapi pada saatnya pada saat mereka itu sudah silakan handphone kalian untuk menambah referensi, bukan untuk mencari jawaban atau pasti menambah referensi. Gitu. Berarti itu masuk kesepakatan kelas ya Pak Iya, ya? Artinya ada kesepakatan yang Bapak buat dengan anak-anak ini loh, begini loh. Seperti itu kan, ketika pembelajaran berlangsung, istilahnya ketika ada guru yang lagi menyampaikan materi, tolong handphone ya, gitu ya Pak ya? Memang sebenarnya pendekatan itu lagi. Jadi kita jangan, nanti kalau saya tidak. Oh, nggak gitu ya? Kita kayak bicarain awal harus. Saya lulus kelas ini misalnya, saya bilang ke mereka, silakan ketik ya, kabari ke keluarganya, ya ke pacarnya kalau punya bed, aku belajar dulu ya, mak belajar dulu ya, ada gurunya nanti lagi kalau berusaha kesana. Iya. Jadi ambil tuh mereka jalan, kok nggak boleh main handphone gitu. Oh nggak bisa ya, tok gitu ya? Oke, kan tahu dan senyum kan bahagia. Oke, senyum bahagia. Menurut oh iya Pak, dari kita taruh sudah selesai kita belajar, baru kalau erupsi buka handphone untuk referensi baru. Oke, jadi budaya positifnya itu anak disiplin dan pengaruh buat lingkungan suasana belajar yang enak ya Pak ya, yang nyaman buat anak itu ya. Budaya positifnya. Oke, siap. Nih. Baik Pak, lanjut kepada ini Pak, aktivitas pengembangan diri nih Pak ya. Ini aktivitas pengembangan diri, Bapak bisa lihat, ya kan? Kan tadi Bapak sudah ada rencana tidak lanjut ya Pak ya. Mungkin nanti saya akan bantu juga untuk catat-catatnya. Kira-kira aktivitas pengembangan diri yang akan Bapak lakukan ini kira-kira apa ya Pak ya? Gitu. Kira-kira istilahnya seperti itu. Mungkin ikut pelatihan kan. Ikut pelatihannya. Oke. Nah, ikut pelatihan supaya tidak hanya video yang terdapatnya, ada metode-metode yang lain. Ikut pelatihan khususnya mungkin ya pembelajaran berdiferensiasi ya. Benar sekali. Ya, ikut pelatihan. Nah, terus di sini juga nih saya lihat gini ya Pak ya. Tujuan yang hendak dicapai nih Pak dari pelatihan itu, tujuan yang kira-kira yang Bapak hendak capai nih, kira-kira apa itu? Menambah pengetahuan misalnya tentang berdiferensiasi. Jadi menambah pengetahuan ya. Oke, menambah pengetahuan ya. Nanti saya bantu catat ya, menambah pengetahuan. Nah, kira-kira nih dari ukuran keberhasilannya nih apa nih Pak? Menurut Pak Perdi, kalau Bapak ikut itu nanti ukuran keberhasilannya? Ukurannya, iya. Berarti ukurannya itu yang pas saya menambah suatu hal ilmu baru. Ilmu baru ya, ilmu baru Pak Perdi. Nah, selanjutnya pendukungnya Pak, kira-kira apa? Dia untuk pendukungnya di situ siapa daya dukung yang perlu mendukung support Bapak nih? Oke. Untuk itu semua kan berarti kan rekan-rekan guru ya. Rekan guru ya. Dan yang penting itu adalah kepala sekolah untuk mengizinkan kita keluar. Oh, ya, pelatihan itu ya. Oke, untuk pelatihan. Oke. Baik. Kira-kira kapan ini Pak? Kira-kira ini untuk akan Bapak rencanakan, ini kan masih sebentar lagi libur ya. Ya, setelah puasa kali ya. Setelah puasa lebih enak ya. Selama puasa ini mungkin saya juga akan cari-cari dari MM atau yang lainnya lagi pelatihan pengetahuan tentang berdiferensiasi. Oh, oke. Baik, kira-kira ada lagi Pak aktivitas pengembangan yang mau Bapak lakukan lagi? Ya, baik. Karena tadi Ibu Kepsa sudah bilang kita ini bukan daerah khusus istimewa Jakarta lagi loh. Jadi itu global total. Saya juga ingin belajar bahasa asing juga misalnya. Oh gitu. Belajar bahasa asing. Nanti arah ke biolingual. Biolingual. Ya, itu di tangan. Jadi buat saya itu
bukan masalah tapi tantangan nih. Oh, jatuhnya di tantangan ya. Jadi itu bukan masalah. Wah, masalah bukan. Itu tantangan. Satu hal yang baru begitu bilang tantangan. Oke. Dan saya selalu berprinsip itu kegagalan adalah proses menuju keberhasilan. itu cakep. Saya bilang kan, karena kalau kegagalan adalah keberhasilan tertunda, salah. Oh beda ya, karena saya sering dengar yang begitu. Hah? Kata kuncinya awal udah gagal, akhir dengan tertunda, apakah berhasilnya? Gitu. Jadi segala, makanya sekarang harus diubah. Jangan sekadar menggunakan istilah yang zaman dulu lakukan, kegagalan adalah keberhasilan tertunda. Gimana mau berhasil udah di awal, kata kuncinya gagal, akhir dengan tertunda. Gimana mau berhasil? Oh gitu. Kegagalan adalah proses menuju keberhasilan. Oke. Jadi mereka pertama petugas kan nilainya masih 60. Nah itu kamu masih proses gimana caranya bayar lebih dari 60. Jadi di masalah saya ya, di sini belajar lagi di dalam prosesnya. Oke, siap. Pendukungnya tentu daya dukungnya dari supportnya dari sama ya. Oke, baik. Apa yang Bapak dapat dari pembicaraan ini? Bicara dari ini Ngobrol-ngobrol kita. ya, saya lebih terbuka lagi, jadi kita juga menambahkan kisah pembelajaran ini juga lebih tahu lagi. Oke. Baik, Pak Ferdi, terima kasih sekali waktunya sudah diganggu di sini dan saya sudah bicara ngobrol-ngobrol sama Pak Ferdi. Ya, salam sehat juga ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Salam sehat.